Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Karimah, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Babadan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada hari ini saya akan melaksanakan unjuk kinerja pembelajaran dengan materi membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, supaya kita mendapatkan kemudahan dan kelancaran dari Allah, kita berdoa terlebih dahulu, nggih, dipimpin Mas Ersat, ya. Bu Guru periksa kehadiran, nggih. Mbak Alika Naila Putri. Yang terakhir Mas Yazida Zaki Arfian. Alhamdulillah hari ini berangkat semua, berarti kalian semangat, sehat semua, nggih. Sudah sarapan belum? Sudah. Berarti sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini, nggih. Sebelum pembelajaran kita mulai, biar kita tambah semangat, kita tepuk semangat dulu, nggih. Yo, tepuk semangat. Bu Guru mempunyai gambar, coba perhatikan, nggih. Ya, ada gambar apa itu? Mas Yaki, coba apa? Ada gambar Pak Ustadz. Pak Ustadz, ada Pak Ustadz, terus Mbak Fadila. Apa yang dilihat dari gambar tersebut? Ada anak-anak yang sedang membaca Al-Quran, kemudian dibimbing oleh Pak Ustadz. Nah, apalagi kita sebagai muslim, kita harus belajar membaca Al-Quran. Al-Quran itu sebagai pegangan umat Islam, sebagai pedoman umat Islam, sebelum masuk pembelajaran, kita mereview sedikit pembelajaran pertemuan sebelumnya, nggih. Sebelumnya kita membahas materi tentang apa? Asmaul Husna, jumlahnya ada berapa semuanya? 99. Ada 99. Kemarin kita membahas berapa macam? 2. Apa saja? Nah, pernahkah anak-anak membaca surat Al-Hujurat? Pernah, Kemudian yang nomor 2, apakah yang dimaksud membaca tartil? Mbak, Mas Yaki, ya. Dengan baik dan benar. Tujuan pembelajaran kita hari ini, tadi Bu Guru sudah menayangkan gambar tentang baca Al-Quran. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini apa? Bisa membaca surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil sesuai dengan makhraj dan ilmu tajwid. Berarti hari ini kita akan belajar tentang apa? Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, kemudian mengapa kita harus membaca Al-Quran dengan tartil? Ya, Mas Ersat. Nah, membantu memahami makna ayat. Kita harus bisa membaca dengan tartil itu tadi, nggih, makhraj dan ilmu tajwidnya. Coba ada yang berani membaca surat Al-Hujurat ayat 13 ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beri aplaus kepada Mbak Tumaira.
karena sudah berani maju ke depan membaca surat Al-Hujurat. Nah, tadi bacaan ayat Al-Quran yang dibacakan Mbak Humaira bagaimana? Sudah bagus, sudah baik, sudah benar, akan tetapi masih ada kekurangannya. Makharijul huruf yang dibacakan Mbak Humaira masih ada yang kurang tepat. Kemudian dari bacaan tajwidnya juga masih ada yang kurang tepat. Nah, coba Bu Guru mau tanya dulu. Ada yang sudah pernah mendengar ilmu tajwid? Ilmu tajwid itu apa? Oh, belum. Ya, coba sekarang. Mat artinya, ada yang pernah mendengar mat? Mat artinya apa? Ada yang tahu, Mbak Alika? Nggih, berarti sudah pernah mempelajari ilmu tajwid, nggih. Terus gunah, ada yang tahu artinya gunah? Apa Mas Zaki? Nggih, sip, mendengung 2 harokat. Kemudian qalqalah artinya apa? Oh, nggih, ya Mas Rafa, pintar sip. Nggih, dengan cara memantulkannya, nggih. Ini secara sekilas kalian sudah tahu nggih, sudah ada yang tahu nggih. Kita belajar lebih lanjut dulu nggih mengenai hukum bacaan tadi. Yang pertama idgham bi gunah. Nah, bertemunya non sukun atau tanwin ya, atau tanwin maksudnya huruf yang berharokat tanwin. Ada fathah tanwin, kasrah tanwin maupun doma tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim dan wawu. Bertemu dengan huruf ya, nun, mim dan wawu. Cara membacanya dengan memasukkan ke huruf berikutnya dan ditahan 2 sampai 3 harokat. Nah, contohnya seperti ini ya. Zakari wa unsa. Di sini ro ini ada harokat yang namanya tanwin. Tadi tandanya dibilang idgham bi gunah ketika non sukun atau tanwin, ya, berarti ini kan tanwin toh, kasrah tanwin bertemu dengan huruf apa ini? Wawu. Berarti cara membacanya idgham bi gunah dengan memasukkan ke huruf berikutnya dengan ditahan ya 2 atau 3 harokat. Ya, sudah paham? Ada yang bertanya sampai sini? Lanjut ya. Kemudian yang kedua gunnah. Apa itu gunnah? Ketika huruf mim dan nun bertasdid, non bertasdid atau mim bertasdid dibaca dengan suara dengung selama 2 atau 3 harokat. Ya. Contohnya ini an-nasi. Nah, karena ini ada nun bertasdid, cara bacanya tidak terburu-buru. Nah, coba Mas Ardian tirukan Bu Miftah tadi ya. Ye, nonnya kan bertasdid, jadi ditekan, ditahan 2 atau 3 harokat. Kita lanjut lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Ye, sip. Kemudian yang ketiga, mat tabi'i. Mat secara bahasa artinya tambahan atau memanjangkan. Secara istilah memanjangkan suara dengan salah satu huruf mat, yaitu alif, wawu, dan ya. Yeah. Mat tabi'i ini ada 3 macam ya. Ada 3 macam. Yang pertama, ketika alif berharokat sebelum alif sukun adalah berharokat fathah. Kemudian yang kedua, sebelum wawu sukun ada huruf hijaiyah yang berharokat dhammah. Kemudian yang ketiga, sebelum ya sukun ada huruf yang berharokat kasrah. Nggih, contohnya ini lita'as. Atau bi ini cara bacanya dengan dipanjangkan 2 harokat. Yang terakhir kita akan belajar huruf
atau hukum bacaan tajwid. Qalqalah artinya goncangan atau getaran sehingga bunyi hurufnya memantul, nggih. Huruf qalqalah ada 5. Ba, jim, dal, ta, dan qaf. Ada berapa huruf, Mas Ersat? Ada apa saja? Ba, jim, dan qaf, atau sering kita dengar disingkat agar kita mudah menghafal baju di baju di toko. Ba, jim, dal, ta, dan qaf. Qalqalah ada 2 macam. Yang pertama qalqalah sugro atau kecil, ketika pantulan tidak terlalu kuat yang terjadi di tengah lafal karena sukun asli, nggih. Karena sukun, hurufnya sukun, antara ba, jim, dal, ta atau qaf itu hurufnya sukun, nggih, sukun. Kemudian yang kedua qalqalah kubro atau besar, pantulannya lebih kuat yang terjadi di akhir lafal. Huruf qalqalah sukun karena waqaf atau berhenti di akhir ayat. Contohnya khalaqnakum, yo terukan Bu Guru nggih. Khalaqnakum. Nggih. Ini ada huruf apa ini? Qaf. Qaf ini termasuk salah satu huruf dari nggih, qalqalah dan berharokat di tengah. Ini namanya sukun asli. Berarti masuknya ke qalqalah atau kecil. Nggih, sampai sini ada pertanyaan mboten? Sudah jelas nggih? Tadi yang pertama belajar tentang idgham bi gunnah, kemudian gunnah, matobi, dan yang terakhir qalqalah. Nggih, Bu Guru punya contoh bacaan surat Al-Hujurat ayat 13 yang indah. Ya, dengarkan nggih? Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Nggih, ini bacaannya sangat indah nggih. Dan tartil sesuai dengan makhraj dan tajwid nggih. Nah, sekarang Bu Guru dulu nggih, nanti yang baca nggih, kalian menirukan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu. Inna khalaqnakum. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Min dzakarin wa untha. Nah, yang ini diperhatikan lagi. Ini namanya tadi idgham bi gunnah nggih. Min dzakarin wa untha nggih. Melebur masuk 2 sampai 3 harokat. Diulangi nggih. Min dzakarin wa untha. Min dzakarin wa untha. Wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya, berarti kalian sudah
belajar membaca surat Al-Hujurat dengan tartil, baik makhraj maupun ilmu tajwid. Nggih. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang kurang paham? Kalau dia berarti sudah paham. Sip. Nggih. Sekarang Bu Miftah tadi sudah bagikan nggih tugas kelompoknya. Sudah di sini nggih. Nanti dikasih nama kelompoknya di atas ini nggih. Dikasih nama kelompoknya. Di sini. Nanti diamati ini. Mari kita perhatikan hukum bacaan tajwid. Apakah ada ketidaksesuaian? Nah, apakah ada ketidaksesuaian? Kalau ada, berikan alasannya. Kalau tidak ada, juga berikan alasannya. Seperti ini, nggih. Yang warna hitam, guna, biru, qalqalah, kuning, idgham bi guna. Kalau di situ ada dua pertanyaan, nggih. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan bacaan yang tidak sesuai dengan hukum tajwid. Kalau ada yang tidak sesuai, ditulis, kemudian berikan alasannya. Sudah paham? Boleh mulai dikerjakan. Kan alasannya di sini toh. Sudah selesai semua? Kemudian selanjutnya kalian maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi. Tidak sesuai karena termasuk bacaan gunnah yang berharokat. Benar atau salah jawaban dari kelompoknya Mbak Alika? Lanjut Mbak Alika. Nomor 2. Bentar, yang keras. Khalaq. Sesuai karena huruf berharokat Sukun. Benar atau salah? Tepuk tangan untuk Mbak Alika. Sudah sesuai nggih? Tadi di kelompok 1, kelompoknya Mbak Alika yang dipresentasikan benar nggih? Kelompoknya Mas Jaki nomor 1 menemukan berapa? 1. Nomor 2? 1. Tapi aslinya masih ada nggih yang nomor 2 khususnya. Ayo. Yang nomor 2 tadi pertanyaannya apa? Dibacakan Mbak Konita. Nomor 2 pertanyaannya apa? Sebutkan dan jelaskan bacaan yang sesuai dengan hukum tajwid. Yang sesuai dengan hukum tajwid. Ini warna hitam, gunnah. Benar atau salah? Benar karena non bertasdid. Kemudian ini ada non bertasdid. Qalqalah benar atau salah? Salah karena ini termasuk huruf gunnah. Khalaq termasuk qalqalah benar atau salah? Zakariwa termasuk idgham bi gunnah benar atau salah? Salah. Lita'a termasuk benar atau salah? Betul. Dibaca panjang berapa harakat? 2. Ini juga matobi'i. Ini gunnah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi Mbak Tan? Lanjut Nah, Bu Guru sekarang punya permainan. Bu Guru mempunyai kartu. Nanti satu siswa mendapatkan 1 kartu. Nanti mencari pasanganmu, mencari jawabannya. Ini ada potongan ayat dan nama tajwid. Boleh langsung mencari. Sudah ya, coba Mbak Alika sama Mbak Fadila sini. Yang sudah nanti ditempelkan sini sama sini Yang pertama, lita'arafu. Tajwidnya matobi benar atau salah? Ya ayyuhan nasu termasuk guna benar atau salah? Sip, alhamdulillah Berarti sudah pada paham semua ini Yo, Bu Guru ada lagi nih. Yang pertama dari sini
Su'u termasuk apa? Mat. Ye. Bahwa termasuk ye. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini nggih, tadi kita sudah belajar tentang apa? Surat Al-Hu ayat berapa? Ye. Dan bacanya dengan tartil apanya? Makhraj dan ya, tajwid ada berapa macam tadi yang sudah kita pelajari? Apa saja? Ye. 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 Nah, kemudian untuk tugas pertemuan selanjutnya menghafal surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian pertemuan selanjutnya setelah nanti kalian menghafal surat Al-Hujurat, kemudian dilanjutkan membahas tentang pesan pokok dari surat Al-Hujurat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham dari pembelajaran tadi? Sudah? Apa Mas? PR-nya nanti pas pertemuan selanjutnya nggih. Sudah? Cukup nggih? Ya beres-beres terlebih dahulu. Ya Mas Adian disiapkan berdoa. Siap, Nak. Sekian yang dapat Bu Miftah sampaikan. Apabila Bu Miftah ada tutur kata, perbuatan yang salah, Bu Miftah mohon maaf nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.